Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wildan Nasrun Hakim. Di sini saya akan mereview buku Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat. Buku ini ditulis oleh Agus Mustafa dan diterbitkan oleh Padma Press pada tahun 2014. Siapa itu Agus Mustafa? Jadi Agus Mustafa ini adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau setiap 3 bulan sekali selalu menerbitkan satu buku atau lebih, dan itu sudah konsisten berjalan secara kurang lebih 11 tahun terakhir. Beliau adalah alumni Teknik Nuklir UGM Yogyakarta dan mantan wartawan. Beliau telah menghasilkan lebih dari 50 judul buku. Buku-bukunya dikenal secara populer sebagai serial diskusi tasawuf modern. Jadi pada buku ini yang berjudul Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat, di sini beliau menjelaskan atau menerangkan tentang iblis dan juga malaikat. Pertama, saya ketika mencari buku ini, ya jadi ini adalah sebuah tugas mata kuliah BLS. Ketika saya mencari buku karya ilmiah, saya melihat atau menemukan judul ini gitu, Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat. Saya pikir dalam buku ini dijelaskan antara iblis dan malaikat berperang atau berantem atau gimana gitu ya. Ternyata dalamnya atau isinya ini lebih daripada itu. Jadi bukan peperangan seperti itu. Ya, jadi kita review aja sedikit demi sedikit apa yang setelah saya baca dari buku ini. Buku ini menjelaskan atau menerangkan atau menceritakan gitu tentang iblis dan malaikat. Jadi beliau Agus Mustafa menjelaskan di sini iblis terlebih dahulu. Beliau menjelaskan apa itu iblis, siapakah iblis, terus kapan diciptakannya iblis. Beliau menjelaskan semua itu. Terus mengapa iblis seperti itu atau bagaimana, beliau menjelaskan itu semua dalam buku ini, dan beserta dalil Quran dan hadisnya gitu ya. Di buku ini beliau menjelaskan diantaranya siapakah dia iblis. Jadi di sini beliau menjelaskan iblis adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api gitu. Beliau juga menjelaskan antara iblis dan malaikat gitu. Bahwasannya iblis digolongkan atau termasuk ke dalam makhluk antagonis dan malaikat protagonis yang ada di drama dunia ini gitu. Beliau menjelaskan seperti itu. Beliau juga menjelaskan atau menceritakan antara apakah iblis dan setan itu sama, dan jawaban beliau beda ya. Jadi beliau menceritakan bahwasannya iblis dan setan itu berbeda. Jadi iblis itu adalah makhluk dari golongan jin, diciptakan dari api. Iblis asalnya ada pada barisan malaikat gitu, ada di surga. Cuman karena dia sombong, tidak turut perintah Allah, bahwasannya ketika itu Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, kepada semuanya, kepada malaikat, kepada iblis. Hanya iblis tidak mau sujud, sehingga beliau dikeluarkan dari surga dan dia memilih untuk menyesatkan umat manusia. Nah, apa yang menyebabkan iblis seperti itu? Yang menyebabkan iblis seperti itu adalah
sifat-sifat setan atau bisikan setan. Jadi setan adalah sebuah karakter, sebuah sifat jahat, sifat tidak baik lah, bisikan-bisikan setan itu yang merasuki iblis, sehingga iblis menjadi kesetanan gitu, seperti itu. Dan setan juga tidak harus iblis atau tidak harus jin. Manusia yang memiliki sifat seperti setan atau memiliki sifat jahat bisa disebut setan juga. Jadi setan itu bisa berupa iblis, jin, bahkan manusia. Nah, sedangkan malaikat adalah makhluk Allah, yang taat. Beliau menyebutkan protagonis atau baik lah di sini. Malaikat diciptakan dari cahaya gitu. Tujuan Allah menciptakan malaikat di buku ini untuk sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia, yaitu contohnya kepada para nabi, agar manusia tidak tergoda oleh iblis. Karena tadi kan iblis diceritakan bahwasanya dia berjanji atau udah punya keyakinan akan terus menggoda atau mengganggu manusia agar manusia tidak taat kepada Allah dan ikut bersama iblis ke neraka. Nah, untuk mencegah itu semua, Allah mengutus para malaikat seperti itu. Jadi inti dari buku ini itu sebenarnya yang terjadi itu bukan perang atau ibaratnya perang langsung lah gitu, perang langsung antara iblis versus malaikat di suatu tempat atau gimana. Tapi ini perang antara sifat buruk dan sifat kebaikan yang terjadi dalam diri manusia. Sifat buruknya ada datang dari iblis atau setan, sifat baiknya ada dari malaikat, seperti itu. Tinggal manusianya sendiri yang memilih ada sifat malakiyah atau sifat malaikat tadi yang taat kepada Allah, nurut kepada Allah, sifat baik, atau setaniah, sifat iblis tadi atau sifat setan tadi yang membangkang terhadap perintah Allah, seperti itu. Jadi pertempuran antara malaikat dan iblis terjadi ada pada diri manusia gitu. Oh iya, jadi di buku ini ada sekitar 257 halaman. Daftar isinya di sini dijelaskan ada siapakah iblis, kapan iblis diciptakan, awalnya berada di surga, sifat-sifat setan yang merasuki iblis. Beliau menjelaskan di buku ini lengkap beserta dalil Al-Quran dan hadis gitu ya, serta siapa itu malaikat. Beliau menjelaskan di sini kapan malaikat diciptakan, terus malaikat sang utusan. Beliau menjelaskan semua dalam buku ini beserta dalil Quran dan hadis. Jadi untuk teman-teman bisa dibaca gitu. Ini bagi saya ini sangat bermanfaat dan banyak pengetahuan gitu dalamnya. Pengetahuan tentang sejarah lah. Sejarah iblis dan malaikat gitu. Dan manusia. Dan pesan yang bisa saya ambil dari buku ini adalah bahwasannya manusia gitu tinggal memilih gitu, apakah dia bisa kuat gitu atau bisa bertahan terhadap godaan iblis atau goyah gitu. Jadi intinya semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah membaca buku ini, teman-teman. Dan semoga kita bisa meniru atau mengikuti sifat-sifat malakiyah, sifat-sifat malaikat yang baik, turut kepada Allah.
dan kita menjauhi segala sifat-sifat setania atau sifat-sifat buruk yang ada pada iblis atau setan. Jadi seperti itu review buku ini. Review buku Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat yang ditulis oleh Agus Mustafa, serial ke-38 Diskusi Tasawuf Modern, diterbitkan oleh Padama Press pada tahun 2014. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.